Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Jadi hari ini aku mau cerita tentang kasus yang lagi rame banget di media sosial, Wak. Yang mana kasus ini adalah kasus pembunuhan yang menimpa seorang model sekaligus sosialita asal Hong Kong yang bernama Abi Choi. Dia dibunuh dan dimutilasi secara brutal oleh mantan suaminya sendiri yang juga dibantu oleh keluarga mantan suaminya itu. Motifnya tidak lain tidak bukan tentunya karena masalah uang, Wak. Lebih gilanya lagi, setelah membunuh Abi Choi, keluarga ini malah tega menjadikan beberapa potongan tubuh dari Abi Choi sebagai daging sup. Padahal ya Wak, Abi Choi ini bener-bener kayak baik banget sama mantan suaminya dan juga keluarga mantan suaminya ini. Tapi keluarga ini malah gak tahu terima kasih dan malah ngebunuh Abi Choi dengan sangat-sangat sadis. Nah lalu gimana kisah lengkapnya? Buat kalian yang penasaran, jangan kemana-mana. Pasang mata, pasang telinga, kisah kelam nyata kali ini kita mulai. Abi Choi Ting Fang atau lebih sering disapa Abi Choi lahir di Hong Kong pada tanggal 11 Juli 1994. Dia ini merupakan seorang model dan juga merupakan seorang influencer dengan lebih dari 146.000 followers di akun Instagramnya. Dia juga merupakan anak dari seorang pengusaha kaya raya di Cina. Kekayaan pribadi dari seorang Abi Choi saja diperkirakan sekitar 194 miliar. Abi Choi ini termasuk model dan influencer yang sangat diperhitungkan di Hong Kong. Fashionnya ini bisa dibilang sangat-sangat berkelas, yang membuat dia ini beberapa kali muncul di majalah-majalah mode seperti majalah Elle, Vogue, Harper's Bazaar, dan yang terbaru adalah majalah mode yang terkenal yaitu Elle Official Monaco. Dan fotonya ini baru terbit kurang dari 1 bulan sebelum dia ditemukan meninggal dunia. Gak cuma itu, beberapa kali juga dia sering diundang untuk menghadiri peragaan busana di Paris Fashion Week. Sedikit informasi mengenai kehidupan pribadi dari seorang Abi Choi. Jadi sebelum meninggal, Abi Choi ini sempat menikah sebanyak 2 kali. Yang pertama, dia menikah dengan mantan suaminya, sekaligus pelaku pembunuhan yang bernama Alec Wong. Dan pada pernikahannya itu, dia ini dianugerahi 2 orang anak. Setelah bercerai dari Alec Wong, Abi Choi kemudian menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan seorang pria bernama Chris Tam dan dianugerahi 2 orang anak juga. Jadi total dia ini memiliki 4 orang anak, Wak. Tapi pernikahannya dengan Chris Tam ini dikatakan belum resmi karena mereka ini belum mendaftarkan pernikahannya itu. Tapi meskipun begitu, pesta pernikahan mereka diadakan dengan sangat meriah di tahun 2017 itu. Abi Choi pertama kali mengenal dan berpacaran dengan Alec Wong saat usianya baru 15 tahun. Mereka sempat berpacaran selama hampir 3 tahun, sampai akhirnya memutuskan menikah di tahun 2012. Saat itu, mereka menikah di usia yang terbilang masih muda. Abi Choi saat itu berusia sekitar 18 tahun, sedangkan Alec Wong berusia 20 tahun. Memiliki kekayaan berlimpah di usia muda, diduga sebagai alasan dari Alec Wong mantap menikahi Abi Choi meskipun saat itu mereka sama-sama masih sangat muda. Ya usia segitu masih usianya yang bucin-bucin banget ya Wak. Mungkin Abi Choi ini udah bucin banget sama Alec Wong sampai dia ini mau nikah di usia yang bisa dibilang sangat muda. Tapi nggak tahu nih sama Alec Wong, dia ini beneran suka atau enggak sama Abi. Atau dia cuma sekedar pengen milikin hartanya si Abi aja, Wak. Nah setelah menikah, Abi lalu membeli sebuah apartemen mewah di kawasan Kadori Hill di Ho Man Tin.
Nah, apartemen itu dibeli oleh Abi dengan menggunakan uang pribadinya sendiri. Tapi pembeliannya itu atas nama ayah mertuanya yang bernama Wong Kau berusia 65 tahun. Hal itu dilakukan oleh Abi dengan maksud untuk menghemat biaya pajak dari pembelian apartemen itu. Selama kurang lebih 4 tahun menikah, mereka sudah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya lahir di tahun 2012, sedangkan anak keduanya lahir di tahun 2014. Selama menikah, Abi Choi ini bisa dibilang sebagai tulang punggung dari keluarga itu. Alec Wong ternyata adalah seorang pengangguran. Ayah mertuanya merupakan seorang mantan polisi yang dipecat dari kepolisian karena ulahnya yang melakukan pemerkosaan terhadap seorang tahanan. Sedangkan ibu mertuanya dan kakak iparnya pada saat itu tidak bekerja. Jadi saat itu benar-benar Abi Choi ini dianggap sebagai mesin uang oleh keluarga itu untuk memenuhi segala kebutuhan keluarganya. Nah, setelah menikah selama 4 tahun dengan Alec Wong, ternyata tidak seindah yang dibayangkan oleh Abi Choi. Berbagai permasalahan yang seringkali dibuat oleh Alec Wong dan juga keluarganya, seperti kasus penipuan jual beli emas yang dilakukan Alec Wong, kasus hutang piutang yang dilakukan oleh kakak iparnya, pengajuan kebangkrutan yang dilakukan oleh ibu mertuanya, hingga kasus pemerkosaan yang melibatkan ayah mertuanya menjadi kesalahan yang harus ditutup-tutupi oleh Abi Choi. Selama ini Abi Choi selalu menutupi semua itu. Dia selalu mengatakan jika Alec Wong dan keluarganya adalah orang-orang yang sangat bertanggung jawab, mereka sangat baik. Padahal semua itu tidaklah benar. Sampai akhirnya Abi mulai merasa jika pernikahannya dengan Alec Wong sudah sangat tidak sehat, dan dia pun akhirnya memutuskan untuk bercerai di tanggal 9 Desember 2016. Dan hak asuh anak-anaknya jatuh kepada Abi Choi. Abi Choi yang memang dikenal sebagai wanita yang baik hati ini masih tetap peduli pada mantan suaminya dan juga keluarga dari mantan suaminya itu. Meskipun telah resmi bercerai, Abi Choi tetap membiarkan mantan suaminya dan keluarga mantan suaminya itu tinggal di apartemen mewahnya. Abi Choi bahkan mempekerjakan mantan kakak iparnya sebagai sopir pribadinya, dan dia bahkan masih membantu segala kebutuhan finansial dari keluarga mantan suaminya itu. Resmi bercerai dari Alec Wong, Abi Choi kemudian menikah kembali dengan Chris Tam di tahun 2017. Mereka melangsungkan akad nikah dengan pesta yang sangat meriah. Hanya saja, mereka tidak pernah mendaftarkan pernikahannya secara resmi. Ini harus digarisbawahi ya, Wak. Pernikahan mereka tidak terdaftar secara resmi. Ini akan berkaitan dengan pembunuhan yang terjadi pada Abi Choi. Nah, meskipun pernikahan mereka tidak pernah diresmikan, tapi kehidupan rumah tangga Abi Choi dan juga Chris Tam tetap harmonis hingga keduanya dikaruniai 2 orang anak. Dan sedikit informasi ya, Wak. Jadi Chris Tam ini merupakan putra dari seorang konglomerat di Hong Kong. Mertua keduanya ini memiliki hubungan yang sangat-sangat baik dengan Abi Choi. Sangat jauh berbeda dengan mantan mertuanya yang dulu, yang cuma anggap si Abi Choi ini sebagai mesin uang. Semua baik-baik saja sampai pada tanggal 21 Februari 2023 menjadi kali terakhir keluarga Chris Tam melihat Abi Choi. Hari itu di tanggal 21 Februari 2023, Abi Choi berencana akan menjemput anak-anaknya ke sekolah. Ya, seperti biasa, dia pergi diantar oleh sopir pribadinya, yang tidak lain adalah Anthony Wong, sang mantan kakak ipar yang dipekerjakan sebagai sopir pribadinya. Setelah pergi dari kediaman itu, Abi Choi dikabarkan tidak pernah sampai di sekolah anaknya. Keluarga mencoba menghubunginya beberapa kali, tapi tidak kunjung mendapatkan jawaban dari Abi Choi. Nah, setelah seharian Abi Choi tidak ada kabar, keesokan harinya tanggal 22 Februari 2023,
Kristam dan keluarganya melaporkan hilangnya Abi Choi. Polisi pun segera mencari keberadaan Abi Choi, dimulai dari meminta keterangan dari orang-orang terakhir yang bertemu dengan Abi Choi, termasuk Alec Wong dan juga keluarganya. Nah, saat dimintai keterangan, Alec Wong dan keluarganya itu sempat memberikan pernyataan palsu. Mereka ini memberikan keterangan yang berbelit-belit dan menyesatkan polisi. Awalnya polisi maupun keluarga dari Abi dan Kristam mengira jika Abi Choi diculik. Sampai akhirnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, polisi menemukan titik terakhir keberadaan dari Abi Choi. Polisi pun segera menggeledah sebuah rumah sewa berlantai 3 di Hong Kong. Dan mengejutkannya, bukannya menemukan Abi Choi dalam keadaan utuh, polisi justru menemukan potongan-potongan tubuh Abi yang telah dimutilase. Kedua kaki Abi Choi ditemukan membeku di dalam kulkas. Ketika polisi mencari-cari lagi potongan tubuh yang lainnya, polisi menemukan lagi 2 buah panci berukuran cukup besar yang setelah dibuka, polisi menemukan hal yang lebih gila lagi. Dalam panci itu ditemukan tengkorak kepala dan beberapa potongan-potongan tulang rusuk yang sudah dimasak dan dijadikan sup. Polisi mencurigai jika itu adalah tengkorak dan tulang rusuk dari Abi Choi. Di tempat itu juga polisi menemukan beberapa barang bukti lainnya, seperti dompet, ID card, dan kartu kredit Abi Choi. Polisi juga menemukan alat pengiris daging, palu, pelindung wajah, jas hujan berwarna hitam, 2 buah pisau pemotong, serta gergaji listrik yang diduga digunakan oleh para tersangka untuk memotong tubuh dari Abi Choi. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada benda-benda tajam itu, Inspektur Polisi Hong Kong yang bernama Alan Chang dalam konferensi persnya mengatakan jika alat-alat itu memang digunakan untuk memotong daging manusia. Semua bukti-bukti itu ditemukan di dalam rumah sewaan berlantai 3 itu, yang belakangan diketahui jika rumah itu ternyata sudah disewa dari awal Februari oleh mantan ayah mertua Abi Choi, yang diduga khusus untuk mengeksekusi Abi Choi. Nah, setelah penemuan itu, lebih dari 100 polisi dikerahkan untuk menyisir beberapa lokasi lainnya untuk menemukan bagian tubuh dari Abi Choi seperti tangannya yang tidak ditemukan di rumah sewaan itu. Nah, di sisi lain, polisi juga telah mengantongi nama-nama dari pelaku sekaligus menangkap para pelaku yang tidak lain adalah mantan suami Abi Choi, mantan mertua, dan juga mantan kakak ipar Abi Choi. Namun saat penangkapan itu, Alec Wong berhasil kabur dan bersembunyi. Terakhir diketahui jika dia bersembunyi di apartemen mewah di Art Sky Tower yang harga sewanya itu mencapai 77 juta per bulan. Belakangan diketahui juga jika yang menyewa apartemen itu adalah Eng Chi Wing berusia 47 tahun yang merupakan simpanan atau selingkuhan dari Wong Kau. Udah pembunuh, tukang selingkuh lagi. Parah banget nih aki-aki. Polisi pun bergerak cepat dan akhirnya berhasil menangkap Alec Wong keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 25 Februari 2023. Dia ditangkap di dermaga pengembangan Tung Chang ketika akan kabur dari Hong Kong menuju Pulau Lantau dengan menaiki sebuah speedboat. Ditangkap, polisi menemukan Alec membawa sebuah jam tangan mewah seharga 7,7 miliar. Dan juga uang tunai sebanyak 972 juta yang diduga adalah milik dari Abi Choi. Tentunya adalah milik dari Abi Choi. Orang dia nggak kerja dapat duit dari mana, Wak? Polisi juga berhasil menangkap selingkuhan dari Wong Kau atau mantan ayah mertua dari Abi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023.
Dia ditangkap di jalan Simsai-sui dan menahannya karena diduga mengetahui tentang rencana pembunuhan Abi Choi dan juga membantu pelarian dari Alec Wong. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap semua pelaku, polisi menyimpulkan jika motif dari pembunuhan ini adalah masalah duit. Pastinya, Wak. Sebenarnya selama ini baik Abi Choi maupun mantan mertuanya ini nggak ada masalah yang berarti, Wak. Sampai akhirnya suatu ketika Abi Choi ini berencana untuk menjual properti miliknya berupa apartemen mewah di Kadori Hills seharga 141 miliar. Meskipun berjanji untuk mencarikan tempat tinggal baru untuk keluarga mantan suaminya itu, tapi mantan ayah mertuanya ini bersikeras menolak pindah dari apartemen mewah itu. Padahal mereka ini sebenarnya nggak punya hak untuk menolak ya, Wak. Orang apartemennya dibeli sama Abi dan mereka itu cuma numpang di sana. Emang dasarnya nggak tahu malu aja keluarga ini. Nah, sejak saat itulah Abi Choi dan keluarga mantan suaminya ini sering kali bertengkar. Nah, dan tadi aku sempat bilang kalau pernikahan kedua Abi Choi dengan Chris Tam belum terdaftar secara resmi kan? Jadi kalau secara hukum, jika Abi Choi ini meninggal, semua kekayaannya akan jatuh ke tangan anak-anak Abi Choi dengan Alec Wong, yang otomatis duitnya juga akan ngalir ke keluarga parasit ini. Nah, mengetahui sedikit tentang hal itu, Alec Wong dan keluarga parasitnya ini menyusun rencana pembunuhan terhadap Abi Choi, yang rencana ini didalangi oleh mantan ayah mertuanya, yaitu si Wong Kau. Berdasarkan hasil investigasi, polisi menemukan beberapa fakta-fakta pembunuhan dari Abi Choi. Yang pertama yaitu rencana pembunuhan ini sudah direncanakan dari awal Februari yang lalu. Diketahui jika mantan ayah mertuanya telah menyewa rumah berlantai 3 itu sejak awal Februari 2023. Dan rumah itu memang akan dijadikan sebagai tempat eksekusi tubuh dari Abi Choi. Yang kedua, Abi Choi dihabisi di dalam mobilnya sendiri. Kejadian itu terjadi ketika dia hendak menjemput anaknya ke sekolah. Saat itu dia diantar oleh sopir pribadinya yang tidak lain adalah mantan kakak iparnya. Fakta ini didukung dengan ditemukannya beberapa bercak darah pada mobil yang membawa Abi Choi. Dan saat tulang tengkorak Abi Choi ditemukan dan diperiksa oleh ahli forensik, didapatkan lubang berukuran 6,5 cm kali 5,5 cm di bagian belakang tengkorak. Polisi ini menduga jika itu adalah lokasi pukulan yang menewaskan Abi Choi dengan percikan darah yang menunjukkan bahwa dia diserang di bagian kepala. Apa mungkin ya, Wak? Kepalanya itu dipukul pakai palu yang ditemuin di rumah sewaan itu. Ngebayanginnya aja udah serem banget ya, Wak, apalagi Abi Choi yang ngalamin itu, pasti dia kesakitan banget. Nah, saat Abi Choi sudah tidak sadarkan diri, Abi Choi ini langsung dibawa ke rumah sewaan itu dan dimutilase di tempat itu. Nah, hari Senin tanggal 27 Februari 2023, polisi kemudian melanjutkan dengan tuntutan pembunuhan berencana terhadap Alec Wong dan juga saudara laki-lakinya serta ayahnya. Sedangkan ibu Alec Wong dituntut dengan tuduhan menghalang-halangi proses penyidikan dan penghancuran barang bukti yang akan melibatkannya dalam pembunuhan Abi Choi. Satu lagi, si selingkuhan yaitu Eng Chi Wing masih diperiksa keterlibatannya dalam kasus ini. Masih perlu diselidiki apakah dia ini tahu tentang rencana pembunuhan ini atau tidak. Semua tersangka yang secara resmi didakwa di pengadilan ditolak jaminannya dan akan ditahan sampai menunggu penyelidikan selanjutnya. Kini kasus mereka ditunda hingga tanggal 8 Mei 2023 setelah Jaksa Agung Brian Laitaki
meminta reses 10 minggu untuk pemeriksaan lebih lanjut atas bukti fisik dan penyelidikan catatan telepon keluarga. Jadi masih butuh banyak sekali bukti-bukti untuk keterlibatan para pelaku ini, Wak. Jadi biar hukumannya ini maksimal banget. Nah, yang harus digarisbawahi di sini adalah Wong Kau yang merupakan mantan kepala investigasi kepolisian diduga telah mengetahui bagaimana cara polisi melakukan investigasi terhadap sebuah kasus pembunuhan. Jadi dia ini berusaha melakukan kejahatannya dengan hati-hati. Jadi biar nggak ketahuan gitu ceritanya, Wak. Tapi ya gitu, nggak ada kejahatan yang benar-benar sempurna di dunia ini. Pasti ada aja celah untuk kejahatan itu dapat terungkap. Nah, si Wong Kau ini juga tahu jika melakukan kasus pembunuhan berencana, hukuman maksimalnya hanyalah penjara seumur hidup, bukan hukuman mati. Hal ini yang diduga kuat menjadi alasan dia berani melakukan pembunuhan berencana terhadap Abi Choi. Ya, karena dia tahu sekalipun dia tertangkap, dia hanya akan dipenjara seumur hidupnya. Dia masih bisa makan, masih bisa bernafas, dan dia gak akan pernah tahu gimana rasanya didor mati, Wak. Kayaknya kalau hukuman penjara seumur hidup paling bagusnya itu dikasih makan cuma sekali kali ya, Wak. Jadi dia kayak ada efek jerahnya gitu loh. Kalau di penjara seumur hidup tapi dia dikasih makannya tetap 3 kali sehari, ya apa bedanya dia tinggal di rumahnya sendiri. Orang di rumahnya aja dia cuma makan dan tidur aja, Wak. Nah, setelah aku cek-cek, ternyata memang benar menurut Undang-Undang Hong Kong, jika ada orang yang melakukan pembunuhan berencana, hukumannya adalah wajib penjara seumur hidup. Sebenarnya dulu Hong Kong ini pernah menerapkan hukuman mati untuk kasus pembunuhan, tapi dihapuskan sepenuhnya pada tahun 1993. Jadi hakim ini hanya bisa menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup sebagai hukuman yang diperbolehkan untuk sebuah kasus pembunuhan. Oke, Wak, itulah kasus atau kisah kelam dari kematian seorang Abi Choi. Nah, apa nih pelajaran yang bisa kalian petik dari kasus ini? Kalian boleh komen di bawah ya, Wak. Nah, kalau menurut aku ya, Wak, boleh aja sih kita ini sebagai manusia menjadi orang yang baik. Boleh banget, bagus banget. Cuma kadangkala kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Ada kalanya beberapa orang ini membalas kebaikan seseorang ini justru dengan kejahatan. Contohnya ya keluarga ini, sudah dibantu kehidupannya sama si Abi Choi, dia malah tega ngebunuh, Wak. Bayangin, ngebunuh ibu dari anak dan cucunya mereka loh, Wak. Cuma karena pengen nguasain hartanya si Abi Choi. Dan itulah pentingnya kita selalu menjaga jarak sama yang namanya mantan, Wak. Biar gimana pun yang namanya mantan itu adalah, ya kita bolehlah bersilaturahmi atau sekedar say hello pas ketemu atau nggak sengaja pas papasan atau gimana, nggak masalah sih. Cuma ya itu, jangan sampai kita benar-benar masih masuk di kehidupan mantan kita itu. Karena ya risikonya kayak sekarang ini, ya bakalan ada rasa kayak mengikat gitu, Wak. Ya lebih bagus lagi kalau kita tetap menjalin silaturahmi. Tapi itu jika tentang urusan anak. Lain dari itu sudah bukan urusan kita lagi, Wak. Ya semoga aja Abi Choi sekarang sudah tenang di sana ya, Wak. Jadi dia tinggal menunggu keadilan untuk dirinya. Menunggu keputusan akhir hukuman dari para pelaku. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Mohon maaf apabila video ini belum sempurna seutuhnya. Semoga aku bisa belajar untuk bikin video yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Akhir kata, cintai diri sendiri, hargai orang lain, dan jadilah tenang dalam setiap badai kehidupan.